Bapa kami yang di surga, saya sangat bersyukur pada petang hari ini. Kami sangat bersyukur Bapa, Kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan datang ke rumah-Mu. Hati kami rindu menyenangkan hati-Mu. Melewati puji-pujian yang kami akan naikkan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada petang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada penghabisannya. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar berkenan dan berlayak di hadapan-Mu. Terlebih dulu ampuni segala kesalahan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Ampuni kami, kuduskan senantiasa hati, pikiran, seluruh hidup kami. Beri kesungguhan kami memuji Engkau dengan hati yang betul-betul Tuhan tertuju kepada Engkau. Karena puji-pujian itu sangat luar biasa jika kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti. Kau urapi, Kau sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat GPDI di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian segala doa permohonan kami, alaskan kami pinta dengan satu nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat petang saudara sekalian, selamat berbakti dalam kasih-Nya Yesus Kristus. Kita awali pujian di mana kita memasuki yaitu hari Natal. Kita akan nyanyikan puji muliakan Dia, kita tinggikan namanya, kita senangkan hati Tuhan pada petang hari ini. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Saya undang jemaat bagi berdiri. Kita angkat tangan kita muliakan Dia pada petang hari ini. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk hadiratnya. Amin, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Terpujilah namamu, namamu dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin, haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin, haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Beri kemuliaan untuk Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia hebat. Dia berkuasa. Puji nama Tuhan. Kita akan senangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujiannya itu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kita nyanyikan dengan sukacita.
Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia diutus dari surga yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji aman, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa untuk hamba-Nya agar apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari sampaikan jemaat di tempat ini,
Kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini sangat penting saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, inilah menjadi pengakuan dalam setiap kehidupan kami bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini Bapa.
bahwa pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman-Mu lah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami butuh firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pujian penyembahan telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa yang Tuhan telah persiapkan, yang menjadi saluran berkat bagi kami pada saat malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus, itu semua berasal daripada Tuhan. Bahkan kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu, bahkan kami juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami, ampuni setiap perbuatan kami, biarlah kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nama saya John, saya Gembala GPDI Yesus Jawaban Keraksaan. Saya anak mantu dari almarhumah Ibu Febe Noni Londong. Makanya Ibu Gembala saya panggil Mama juga, Ibu Ivon juga saya panggil Mama karena itu dari keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini masih ada di hadapan saudara. Ini karena anugerah Tuhan. Sekalipun kesibukan pelayanan yang begitu sangat menyita waktu, karena oleh anugerah Tuhan kami ada di jajaran majelis daerah GPDI Jawa Timur. Tema Natal GPDI Jatim, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu tema Natal GPDI Jawa Timur. Saya hari ini langsung pulang karena besok ada pelayanan, lusa ada pelayanan, dan Kamis juga ada pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kebenaran firman Allah, belajar dari sikap orang Majus dalam menyambut Natal. Belajar sikap orang Majus dalam menyambut Natal. Ada banyak orang keliru memahami yang namanya Natal. Banyak orang mengatakan bahwa Natal itu identik dengan baju baru, dengan kemewahan, dengan pesta pora, dengan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya Natal merupakan satu yang paling esensi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita belajar sikap orang Majus dalam menyambut Natal. Natal di sini dilaksanakan pada tanggal 24. Sebelum kita merayakan Natal, kita belajar dulu dari sikap orang Majus. Kenapa ditulis dalam Alkitab tentang orang Majus? Ini menjadi contoh bagi kita untuk kita belajar dari mereka. Ada banyak orang gereja-gereja, mereka tidak mengadakan Natal karena mereka berpatokan bahwa kalau mengadakan Natal itu tradisi orang kafir. Kalau ada pohon Natal itu tradisi orang kafir. Apalagi kalau ada lampu-lampu, gemerlap, gemerlip, itu tradisi orang kafir. Sebenarnya mereka keliru memahami Natal. Pohon itu berbicara tentang kehidupan. Yesus mati dan hidup, bisa berkata amin. Lampu itu gemerlap, gemerlip berbicara tentang sumber terang. Yesus datang sebagai terang. Itulah sebabnya saudara jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahwa kita perlu merayakan Natal, kita juga perlu merayakan pesta Paskah, kita juga perlu merayakan setiap hari ibadah-ibadah kita, bisa berkata amin. Nah, mari kita belajar sikap orang Majus di dalam menyambut Natal. Matius pasalnya yang
2, saya undang saudara berdiri. Ayatnya yang ke Matius pasal 2 ayatnya yang pertama, kedua, dan kita akan langkahi beberapa ayat. Matius pasal 2 dengan tema di sini, orang-orang Majus dari timur. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bisa berkata amin? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat 10 berkata begini. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 16 berkata begini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sikap orang Majus, dan di sini ditulis di dalam Alkitab begitu rinci. Kenapa ditulis dalam Alkitab begitu rinci? Supaya kita belajar bagaimana sikap kita menyambut Natal. Apakah Natal itu identik dengan baju baru? Apakah Natal itu identik dengan pesta pora? Tidak Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar dari sikap orang Majus ini. Orang Majus, siapa orang Majus? Orang Majus itu adalah sekelompok orang yang meneliti bintang. Ya, orang Majus adalah sekelompok orang yang meneliti bintang. Majus kata dasarnya adalah magus atau magol, yaitu dari kata magic, peneliti bintang secara horoskop, yaitu astrolog. Itu orang Majus, peneliti bintang, horoskop. Makanya ketika mereka melihat bintang yang lain, mereka terkejut, ada sesuatu yang dahsyat terjadi, maka mereka mengikuti bintang itu. Nah, orang Majus ini juga bernama, 3 orang Majus ini bernama Baltasar, Kasper, Melkior. Ini orang Majus, 3 orang Majus. Orang Majus disebut sebagai orang bijak, terjemahan lain menyebutnya sebagai raja-raja. Jadi bukan orang sembarangan. Selain mereka peneliti bintang secara horoskop, mereka adalah raja-raja dari timur. Raja-raja dari timur. Dan orang Majus ini saudara berjumlah tidak genap. Ini orang Majus ya, back tadi ini orang Majus ya, 3 orang ya. Terus orang Majus ini berjumlah tidak genap, selalu jumlah mereka ganjil. Bukan 4 orang, bukan 6 orang, bukan 8 orang. Kenapa? Karena profesi peneliti bintang seperti hakim. Karena apabila mereka mau mengambil keputusan dalam mengambil voting, kalau 4 orang 2A 2B, maka tidak ada keputusan. Atau 6 orang 3A 3B, maka tidak ada keputusan. Makanya mereka berjalan selalu ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu orang Majus. Tetapi bagaimana sikap orang Majus dalam menyambut Natal? Coba perhatikan ayat 1 dan 2 yang barusan kita baca. Ayat 1 dan 2 dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Poin yang pertama dari sikap orang Majus untuk kita belajar dalam ayat ini, sikap rindu untuk menyembah Tuhan. Bisa berkata amin. Sikap rindu untuk menyembah Tuhan. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu sikap pertama. Jadi dalam kita merayakan Natal, saya mengajak kepada saudara jemaat GPDI Bethel Bondowoso untuk memiliki sikap rindu untuk datang menyembah Tuhan. Jadi Natal itu adalah kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Makanya kalau Natal jangan sibuk di luar, masuk ke gereja, ibadah sungguh-sungguh. Saya marah kalau jemaat saya di dalam ibadah Natal di luar ngurus konsumsi dan sebagainya. Itu sudah ada yang ngurus. Tapi sikapmu itu harus datang menyembah Tuhan di dalam ibadah Natal. Orang Majus itu datang, mereka ingin menyembah Tuhan. Inilah sikap yang perlu kita tiru dalam perjalanan kekristenan kita. Adalah sikap rindu menyembah Tuhan. Pemazmur berkata begini, hatiku seperti rusa yang haus akan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku rindu kepadamu ya Allah. Biarlah kerinduan kita dalam kita menyambut Natal betul-betul memiliki sikap rindu untuk menyembah Tuhan. Siapa orang Majus? Saya sudah terangkan tadi bahwa mereka bukan orang sembarangan, jauh dari timur untuk datang menyembah Yesus, karena mereka punya kerinduan yang sangat. Jadi sikap yang pertama yang harus kita lakukan dalam kita menyambut Natal adalah sikap rindu menyembah Tuhan. Bisa berkata amin. Menyembah Tuhan. Natal adalah identik dengan penyembahan kepada Tuhan. Kerinduan yang sangat untuk menyembah Tuhan. Oke lah, baju baru, oke, no problem. Sepatu baru, nggak masalah. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan pakaian kita. Tuhan tertarik dengan penyembahan kita kepada Dia. Yang saya pakai ini jasnya Pak Tua, Bapak Gembala dikasih udah berapa tahun yang lalu. Tapi saya tetap pakai. Tetapi bukan ini yang menarik Tuhan untuk memberkati kita. Yang menarik Tuhan adalah hati kita yang rindu kepadanya. Makanya ketika kita merayakan Natal, miliklah sikap yang rindu untuk menyembah Tuhan. Orang Majus, waktu orang Majus bertemu dengan Yesus, Yesus itu sudah berumur 2 tahun. Karena pada saat mereka berangkat dari timur, mereka pasti menemui beberapa halangan. Jadi kurang lebih 22 bulan dari kelahiran Yesus baru mereka berjumpa dengan Yesus. Bisa bayangkan 22 bulan lamanya mereka berjalan di padang pasir. Begitu dingin kalau malam, begitu panas kalau siang. Tetapi itu tidak menghalangi mereka, karena mereka punya kerinduan yang sangat untuk menyembah Yesus. Jadi mari jadikan Natal momentum penyembahan yang rindu kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita rindu menyembah Tuhan, maka Natal kita diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Perjalanan yang begitu melelahkan, tetapi karena tujuan adalah rindu menyembah Yesus, sehingga mereka bisa bertemu dengan Yesus. Orang yang rindu menyembah Tuhan, maka sudah pasti dia bertemu dengan Tuhan. Bisa berkata amin. Coba kalau doamu sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, pasti engkau akan ketemu dengan Tuhan di dalam doamu. Kalau engkau rindu datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan, maka gereja, ibadahmu kepada Tuhan itu bukan ibadah sia-sia. Engkau pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Hati yang rindu menyembah Tuhan, itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ayat 11. Ayat 11 berkata begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sikap yang kedua dari orang Majus bukan hanya kerinduan yang sangat untuk menyembah Yesus, tapi disertai sikap yang kedua, sikap rela memberikan korban persembahan. Bisa berkata amin. Sikap rela memberikan korban persembahan. Ayat ini berkata bahwa mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus memberikan korban persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur sebagai sesuatu yang khusus buat Yesus. Jadi Natal itu hadiah. Yesus itu hadiah bagi kita. Dia telah lahir untuk menebus dosa kita, tetapi juga ketika dia lahir, kita juga berikan hadiah kepada dia. Bisa berkata amin. Majus membuka harta bendanya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Karena bagi orang Majus, Yesus adalah figur yang spesial, yang mereka harus hargai, hormati. Mereka harus persembahkan sesuatu yang ada pada mereka untuk Yesus. Makanya Natal itu rela berkorban. Haleluya. Kalau di gereja kami, saya tidak pernah minta dana Natal di gereja, sumbangan-sumbangan dari donatur, gak pernah. Saya cuman cetak amplop di depan gereja, silakan. Jemaat yang mau berkorban untuk Natal silakan ambil amplop. Doa, pulang doa, isi. Rela berkorban. Karena Yesus adalah figur yang spesial. Yesus adalah betul-betul bagi orang Majus seorang yang spesial. Jika ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, patut kita menyembah dia. Dia idola kita, maka kita rela mengorbankan apa saja demi Yesus. Haleluya. Kalau seorang mempunyai idola, kalau saudara lihat di TV di mana, kalau punya idola bintang film, di mana saja didatangi, saudara minta tanda tangan karena idola. Nah, kalau Yesus adalah idola kita, apa saja kita korbankan demi Yesus. Haleluya. Tadi diumumkan persembahan Natal ada 23 juta yang seharusnya dibutuhkan 30 juta. Ya masih defisit 7 juta. Saya percaya akan tertutup. Bisa berkata amin. Karena jemaat itu mau rela berkorban untuk Tuhan, untuk Yesus. Haleluya. Setiap persembahan kita bawa kepada Tuhan, itu ada upahnya di hadapan Tuhan. Alkitab berkata jerih lelamu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Persembahanmu kepada Tuhan adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Makanya orang Majus tidak datang dengan tangan kosong. Mereka jauh-jauh 22 bulan bawa emas, kemenyan, dan mur. Kenapa emas? Emas itu berbicara tentang kemurnian, persembahan yang murni di hadapan Tuhan, kualitas yang murni. Emas, kemenyan, dan mur. Apa itu kemenyan dan mur? Kalau kemenyan dan mur itu dibakar, baunya harum. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan, bukan persembahan asal-asalan, tapi persembahan yang murni, yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita lakukan itu, karena ini contoh bagi kita. Itu yang kedua, kita belajar dari orang Majus. Yang ketiga, ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Yang ketiga, sikap peka atau sensitif terhadap kehendak Tuhan. Dalam kita menyambut Natal harus peka, sensitif terhadap kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan di Natal ini dalam hidup saya? Apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya di Natal ini? Jadi setiap Natal itu koreksi hidupmu.
Dengarkan baik-baik apa yang mau Tuhan berikan kepadamu, apa yang Tuhan bicarakan kepadamu, Tuhan ingatkan kepadamu. Sikap sensitif. Orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Kenapa tidak kembali kepada Herodes? Karena Herodes mencari tahu alamat Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membunuh bayi Yesus, karena dia merasa tersaingi ada raja Yahudi yang baru. Tapi orang Majus itu peka. Ada apa ini Herodes? Pura-pura menyembah. Akhirnya mereka pulang dengan jalan yang lain. Sikap sensitif terhadap kehendak Tuhan. Orang Majus peka akan kehendak Tuhan, diperingatkan dalam mimpi. Tapi orang Majus tetap peka akan suara Tuhan, dan kepekaan itulah yang membuat mereka hidup. Mereka menjadi selamat dari ancaman pembunuhan Herodes. Saya percaya kalau kita punya sikap kepekaan seperti orang Majus ini, maka kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Momentum Natal, karena saya sering mengurus masalah-masalah Natal, gereja diresolusi, ibadah Natal dibubarkan dan sebagainya. Pernah di gereja kami, karena kan jemaat kami, gereja kami, tempat ibadah kami di Kampung Arab, di Keraksaan, itu pernah dibom. Bom 21 meledak, bagian depan gereja hancur. Kemudian pernah disiram bensin 20 liter. Kenapa 20 liter? Karena jergennya ketinggalan. Pada waktu mereka lari, tinggal cas karena plafon sudah basah dengan bensin semua. Mau dibakar tapi tidak jadi terbakar. Itu intimidasi terjadi pada momentum Natal. Maka jangan heran di Natal itu ada Herodes yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Seperti ada yang di Cilegon. Di mana itu? Ya, bupati ya itu menghalangi, harus Natal tidak boleh di sini, harus di tempat yang lain. Halangan demi halangan itu seperti terjadi. Karena ini sudah suratan firman, penggenapan firman. Tapi kita harus sensitif. Jangan mudah tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh seperti ini. Orang Majus sensitif, mereka tidak tergoyahkan dengan tipu daya Herodes. Memiliki sikap sensitif. Sikap yang berikut di dalam ayat 10, kembali kepada ayat 10, berkata begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bagi orang Majus, Natal itu adalah sikap sukacita, penuh dengan sukacita. Dalam perjalanan orang Majus mencari Yesus yang lahir selama kurang lebih 22 bulan, selalu diwarnai dengan sukacita. Sebab yang menuntun mereka itu bintang. Bintang berbicara tentang kuat kuasa Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti penuh dengan sukacita. Bisa berkata amin. Jadi Natal itu identik dengan sukacita. Maka ketika engkau merayakan Natal, jangan marah-marah. Wow, saya pengalaman. Karena banyak organisasi saya ikut. Kalau saya angkat ketua panitia belum Natal dilaksanakan sudah berantem. Maunya begini, maunya begini. Hilanglah sukacita. Setelah pembubaran panitia Natal, aku tuding, lu salah, susunan acaramu salah, berkelahi. Akhirnya ada yang tidak lagi masuk ke gereja karena kehilangan sukacita. Saya percaya panitia Natal di gereja ini penuh dengan sukacita. Amin. Sikap penuh dengan sukacita. Jangan kehilangan sukacita dalam kita menyambut Natal. Karena Natal itu identik dengan sukacita. Orang Majus ini 22 bulan mereka berjalan cari Yesus, tapi mereka penuh dengan sukacita karena mereka dituntun oleh bintang. Roh Kudus yang menuntun mereka. Orang yang penuh dengan sukacita dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari dalam kita merayakan Natal harus dengan sukacita. Haleluya. Penuh dengan sukacita. Saya yakin kalau kita merayakan Natal di gereja ini,
Tidak ada yang mukanya enggak. Semua damai. Amin. Yang tidak sependapat pasti sependapat. Penuh dengan sukacita. Sehingga gereja ini penuh dengan jiwa baru. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Itu Natal. Natal identik dengan sukacita. Sikap yang penuh dengan sukacita. Yang diinginkan Tuhan adalah selalu bersukacita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata, hati yang gembira, obat yang manjur. Ketika kita bersukacita, penyakit apapun dalam hidup kita, kalau hati kita gembira, pasti sembuh. Bisa berkata amin. Mari sukacita. Kenapa orang cepat mati? Karena nggak punya sukacita. Orang selalu bilang, Pak John itu kok mukanya selalu berseri-seri. Amin. Karena saya penuh sukacita. Ada uang, tidak ada uang, penuh sukacita. Makan bubur Manado, makan apa saja saya bisa, penuh dengan sukacita. Karena penuh dengan sukacita, sampai hari ini saya tidak pernah ke dokter. Tuhan berikan kesehatan kepada saya, berikan kemuliaan Tuhan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dalam merayakan Natal. Maka Natal itu pasti menjadi berkat. Kalau jemaatnya sendiri tidak penuh dengan sukacita, bagaimana tamu bersukacita? Tamu datang pingin rayakan Natal di jemaat GPD Bondowoso, tetapi kok yang nyambut tamu kok begitu ya? Bagaimana dia diberkati? Tapi semua penuh dengan sukacita. Haleluya. Perhatikan sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan pakaian yang kita pakai. Berapa isi dompetmu gak tertarik dengan itu. Tetapi Tuhan tertarik dengan hati yang penuh sukacita menyambut kelahiran. Yang terakhir, ayat 12, kembali kepada ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sikap yang terakhir kita belajar dari orang Majus adalah sikap meninggalkan jalan yang lama. Orang Majus tidak kembali kepada jalan yang lama. Herodes suruh kembali kepada saya, ya enggak. Mereka tinggalkan jalan yang lama itu, kembali kepada jalan yang baru. Dengan pengertian bahwa dalam kita menyambut Natal, kita harus memiliki sikap hati yang baru. Bukan jalan hidup yang lama lagi, bukan jalan hidup yang penuh dengan dosa lagi, tetapi jalan hidup yang penuh dengan sukacita, jalan hidup yang penuh dengan tebusan darah Kristus. Jalan hidup yang baru, tinggalkan dosa, tinggalkan masa lalu, pandang ke depan bahwa hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya orang Majus tidak kembali pada jalan Herodes. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka berubah haluan dan pulang dengan jalan yang baru. Ketika kita merayakan Natal, kita berjumpa dengan Yesus di Natal, maka pasti ada sesuatu yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Maka orang Majus tinggalkan jalan yang lama, ya. Jika kita sudah bertemu dengan Yesus, maka kita tidak lagi berjalan di jalan yang lama, yang penuh dengan dosa, tapi berjalan dalam jalan yang benar, jalan kebenaran bersama Yesus. Orang yang berjalan bersama Yesus dijamin pasti selamat, dijamin pasti diberkati. Haleluya. Biarlah Natal merubah hidup kita. Tidak hidup lagi di jalan yang lama. Apa sih itu jalan yang lama? Jalan yang penuh dengan lumpur dosa, suka fitnah orang, suka ngenyek orang, suka gosip dan sebagainya. Tetapi hentikan itu ketika kita merayakan Natal. Hentikan itu. Pilih jalan yang baru, jalan yang mengampuni, jalan yang penuh dengan sukacita. Maka berkat-berkat Tuhan menjadi bahagian kita.
Haleluya. Haleluya. Tutup Alkitab. Mari pemain musik, kita nyanyikan sebuah pujian, Yesus Kau Kebenaran. Saya undang saudara berdiri. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Mari saya undang saudara berdiri, kita nyanyi pujian ini. Yesus Kau Kebenaran. Benaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus Kau Kebenaran, kita nyanyikan pujian ini. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada. Kalau ku hidup bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup, ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Kalau ku hidup, mari angkat tangan kananmu. Haleluya. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Coba diam sejenak, diam sejenak. Di dalam kita mengiring Tuhan, harus pertama-tama memiliki kerinduan. Kalau
ibadah kita lakukan dengan biasa-biasa, maka kita akan capek sendiri. Tapi kalau ibadah kita disertai dengan kerinduan, berjumpa dengan hadirat Allah, maka engkau datang dengan sakit, pulang dengan kesembuhan. Engkau datang dengan persoalan, pulang dengan kebebasan. Engkau datang dengan keperluanmu dipenuhi oleh Tuhan. Mari robah pengiringanmu. Jangan biasa-biasa. Rindu sangat ingin berjumpa dengan Tuhan. Orang maju begitu rindu mau berjumpa dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan di sore hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami dalam rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Biarlah kami terus memiliki hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Kami tetap penuh dengan sukacita. Kami siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kami memiliki Tuhan tujuan yang baru, jalan yang baru di dalam kami mengiring Tuhan. Maka setiap jemaat-Mu yang datang di sore hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan, yang susah Tuhan sudah hibur, dalam masalah diberikan jalan keluar, dalam keperluan-Mu sudah dipenuhi keperluan-Mu. Demi nama Yesus, meteraikan kebenaran ini oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami terus menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang memandu. Makasih buat firman-Nya untuk Bapak Pendeta John. Tuhan memberkati pelayanannya dengan luar biasa. Firman Tuhan memberikan kekuatan pada kita pada petang hari ini, sore hari ini, malam hari ini. Firman Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Kalau kita mulai melakukannya, kuasa firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Permasalahan apapun juga, firman Tuhan merupakan jawaban bagi kita. Kita pegang firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sangat menguatkan. Mari kita akan memberikan, mungkin ada pengumuman. Selamat malam, salam sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus. Informasi untuk sekitar perayaan Natal, saudara. Yang pertama, hari Sabtu minggu depan, hari Sabtu tanggal 24, kita merayakan Natal di gereja kita jam 5 sore. Ajak semua keluarga, ya, ajak semua keluarga. Jam 5 sore hari Sabtu. Lalu berikutnya minggu pagi, yang Sabtu tanggal 24, besoknya minggu pagi tanggal 25 Desember tetap ada ibadah minggu dan ibadah Natal.
jam 7 pagi. Hanya pagi saja, sore tidak. Jadi ibadah Natal Minggu pagi jam 7 pagi tanggal 25 Desember. Lalu yang ketiga, hari Sabtu tanggal 31 Desember. Hari Sabtu tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun dan buka tahun, ya, dimulai jam 10 malam disertai perjamuan kudus. Saya ulang lagi, ibadah tutup tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember jam 10 malam disertai perjamuan kudus. Yang berikutnya, besoknya hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Kita merayakan hari tahun baru 2023. Jadi ibadah tahun baru hari Minggu jam 7 pagi. Hanya pagi saja, sore tidak, ya. Itu informasi sekitar perayaan Natal. Sekian, selamat malam, Tuhan memberkati. Di nama Tuhan, dan akan memberikan persembahan yang Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu, pemeliharaan-Mu sampai hari ini Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa yang telah memberikan kekuatan bagi kami dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Ajari kami pribadi lepas pribadi untuk memiliki hati yang sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati setiap kehidupannya Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan mengalir atas hidupnya. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan setiap korban persembahan kami yang terbaik kepadamu. Ajari hati kami, ajari tangan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik kepadamu. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Saya undang cepat bagi berdiri. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki.
tahu ini menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati persembahan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada petang malam hari ini. Kita naikkan pujian El Shaddai, dan mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin. Engkau El Shaddai Tuhan. Kami malam hari ini berterima kasih kepadamu atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak keresahan, tapi Engkau pakai hamba-Mu untuk memberikan semangat baru, menguatkan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati pekerjaan, pelayanannya, rumah tangganya Tuhan. Sungguh luar biasa. Kalau kami ada sampai hari detik ini, hanya kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan memberikan kepada kami damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami harus meninggalkan hal-hal yang tidak benar, yang membuat hati kami tidak tenang. Dan kami harus meninggalkan itu semua. Semua kehidupan kami, rohani kami sehat semuanya Tuhan. Kami rindu hal ini terjadi di dalam kehidupan kami di hari-hari ini. Berkati yang sudah melayani dengan pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, duduk di sound system, bahkan pembawa kolektan sekalipun. Mereka sudah melakukannya dengan penuh sukacita. Berkati mereka semuanya. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur. Mereka memberikan persembahan milik-Mu dengan baik. Kembalikan semua itu lewat pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka.
sebagai guru karyawan, berwira swasta, besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu memperhatikan pastori, Engkau berkati karena mereka sudah melakukan firman-Mu dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, malam yang indah ini. Kalau mereka akan tinggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera menjaga mereka. Dengan kendaraan apapun mereka pulang, Engkau pimpin, bungkus dan pelihara, tibakan di rumah dengan selamat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam masalah Engkau beri jalan keluar Tuhan. Karena itu janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan akhirnya, saudara-saudara, bawalah berkat yang luar biasa ini pulang untuk kami nikmati dan kami pakai untuk melakukan kehidupan kami mengunci tahun 2022 dan menutup tahun 2022 dan menyambut tahun 2023 dengan penuh damai sejahtera sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih, kemurahan, cinta, bahkan anugerah Allah menjadi bagian kita semua. Bawalah dengan iman, nama-Mu dipermuliakan. Akhirnya biarlah berkat surga yang luar biasa menjadi bagian kami, supaya kami menikmati benar-benar Tuhan firman-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Bapa